hari ini dalam sekolah UPS kita akan membahas tentang metode optimasi dengan alternatif terbatas atau kita sebutnya juga ABN multi attribute distributed. Untuk materi ini itu ada kalau di meetingnya itu ada 4 metode yang akan kita pelajari, tapi kita tidak akan pelajari itu dalam waktu satu pertemuan, kita akan membutuhkan 3 sampai 4 pertemuan. Nanti untuk hari ini kita belajar dulu yang dasar ya, baru kemudian nanti setelah UTS kita akan lanjutkan ke metode OPSIS dan juga ABN yang akan saya jelaskan dulu. Sebelum masuk ke sana, saya jelaskan dulu tentang apa itu metode optimasi dan penggunaannya apa. Jadi di bahasan masalah pembahasannya nanti kita membahas tentang fokus masalah yang akan diselesaikan oleh metode-metode MACM ini. Jadi hari ini belajar dulu tentang tabel keputusan, keputusan dan juga baru kemudian kita masuk MADN-nya. Nah untuk MADN-nya sendiri nanti ada dua materi atau dua metode. Jadi barangkali sudah dijelaskan oleh Bu Raisa ya bahwa permasalahan dalam organisasi itu ada 3 jenis. Ada yang tahu masalah apa? Struktur, semi terstruktur, tidak terstruktur. Jadi ada permasalahan terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. SPK itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang semi terstruktur dan juga yang tidak terstruktur. Jadi kalau yang permasalahan terstruktur itu kita tidak memerlukan sebuah SPK di sini. SPK sendiri untuk permasalahan yang semi terstruktur ataupun yang tidak terstruktur itu tidak semuanya itu bisa diselesaikan dengan 1 atau 2 metode, tetapi dilihat karakteristik masalahnya seperti apa sehingga kita bisa mencocokkan atau kita bisa menentukan mana model yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi seperti MADN itu hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan alternatif-alternatif dalam jumlah yang relatif kecil. Artinya di sini alternatifnya itu atau pilihan-pilihannya itu tidak banyak sehingga bisa menggunakan metode MADN. Nah, tidak perlu menggunakan metode yang lebih expert di situ seperti metode heuristik. Apa? Karena nggak cocok. Jadi kurang cocok kalau misalkan metode heuristik digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan alternatif yang jumlahnya kecil. Ada juga model optimasi dengan algoritma dan juga model optimasi dengan formula analitik ya. Kalau di mana ya di kita itu mata kuliahnya itu optimasi biasanya ada di dasarnya ya, dasarnya itu ada di matematika komputasi. Jadi ada algoritma apa dengan formula analitik. Kalau yang matematika komputasi itu optimasi dengan formula analitik. Tapi kalau dengan algoritma itu biasanya kalau permasalahannya seperti penjadwalan. Bagaimana kita membuat suatu jadwal itu nggak bisa pakai MADN. Ya, jadi harus menggunakan sebuah algoritma. Jadi bagaimana kita membuat penjadwalan yang efisien, gitu ya, yang sesuai. Lalu ada model simulasi ya untuk simulasikan sebuah permasalahan data di mana masalah itu memang nggak bisa diselesaikan dengan metode algoritma atau juga dengan MADN. Jadi model simulasi itu biasanya implementasinya kalau kita mau menggunakan masalah antrian, ya itu nggak bisa kalau misalkan menggunakan metode formula atau algoritma. Jadi misalnya masalahnya kalau untuk mengurangi ya, misalnya untuk mengurangi antrian di kantin misalnya, gimana caranya itu harus menggunakan simulasi. Gimana caranya supaya bisa antriannya itu tidak terlalu lama atau tidak terlalu panjang. Lalu ada metode, ada model lainnya, heuristik, prediktif. Itu kalau heuristik rata-rata ke sistem pakar, prediktif itu seperti ramalan, ya, jadi forecasting.
Untuk yang SPK saat ini, yang sekarang ini itu bahasnya lebih ke arah yang MADM. Sementara untuk model yang lain itu dibahas di mata kuliah yang lain. Jadi contohnya misalkan kalau optimasi dengan formula analitik juga ada belajar di Makom, simulasi ada di pemodelan dan simulasi, heuristik ada di FDP, itu berbasis pengetahuan, mata kuliah pilihan juga. Kalau yang prediktif ini sayangnya nggak di mata kuliah yang cakup itu, tapi dulu ada di mata kuliah sistem, di mata kuliah manajemen rantai pasok dulu yang masuk di situ, ya, yang peramalan. Dan juga model lainnya. Jadi kalau model lainnya itu banyak ya. Kalau yang heuristik juga itu bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan kalau mau mendeteksi penipuan kartu kredit. Ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke masalah yang akan kita bahas, yaitu model optimasi, ya, untuk masalah dengan alternatif dalam jumlah yang relatif kecil. Itu kita akan mencari, cara kerjanya itu adalah dari masalah itu ada beberapa kriteria, ya, untuk memilih suatu keputusan, ya, di mana keputusan itu adalah alternatifnya, ya. Jadi ada alternatifnya yang dicari mana yang paling baik. Ya. Contohnya misalkan paling gampang adalah memilih mahasiswa berprestasi. Itu salah satu contoh model masalah dengan solusi alternatif yang sedikit. Karena pasti kandidatnya mahasiswa berprestasi itu enggak banyak, artinya enggak sampai ratusan ribu, enggak. Ya, paling berapa 20, 25, 50 itu masih bisa diselesaikan dengan NADR. Nah, jadi cara kerjanya adalah dia selalu mencari mana yang terbaik. Ya, sehingga kalau pakai metode yang lain seperti metode prediksi itu nggak cocok. Untuk tekniknya sendiri, untuk mencari solusi terbaik itu tadi, bisa pakai tabel keputusan, bisa menggunakan ruang keputusan, atau beberapa metode pada MADR. Nah, tabel keputusan dan juga keputusan itu ada kekurangannya, ya. Kalau misalkan permasalahannya itu tidak bisa digambarkan atau tidak bisa didesain, nanti akan dibahas. Nah, untuk tabel keputusan kita bahas dulu tentang tabel keputusan. Bisa sesuai namanya, ini adalah sebuah tabel atau sebuah metode pengambilan keputusan yang sangat sederhana, di mana tabelnya itu isinya adalah hubungan antara beberapa atribut yang mempengaruhi atribut tertentu. Jadi atribut itu seperti ini ya, karakteristik atau kriteria. Ya, ada definisinya. Tabel keputusan yang saya bilang tadi dia digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak melibatkan banyak alternatif. Jadi sedikit alternatifnya. Kalau alternatifnya banyak, nah itu nggak bisa diselesaikan dengan tabel keputusan, maka harus diselesaikan dengan MADM. Untuk tabel keputusan sendiri itu kurang lebih ceritanya ada variabel, ya, atau atribut namanya E, itu namanya nilai jadi di sini kalau membaca ini pasti bingung, gitu ya. Pasti bingung maksudnya apa. Jadi kalau di tabel keputusan itu hasil outputnya itu kalau nggak benar, ya K-nya benar, kita sama dengan benar, atau EK sama dengan salah. Nah, ini saya langsung masuk saja ke contohnya, jadi supaya tahu seperti apa tabel keputusan itu dibuat atau dikerjakan. Ini contohnya ada jurusan teknik informatika. Jadi karena mungkin yang buat PPT ini dari teknik informatika, itu mau melakukan rekrutmen asisten untuk beberapa laboratorium. Kemudian untuk memilih asisten atau untuk melakukan rekrutmen asisten itu ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh kandidatnya. Di mana syaratnya itu adalah nilai dari beberapa mata kuliah. Jadi dilihat berdasarkan nilai beberapa mata kuliah. Setiap laboratorium dimungkinkan memiliki syarat nilai yang berbeda. Berarti laboratoriumnya itu setiap lab itu akan punya syarat yang berbeda untuk mata kuliah yang jadi persyaratannya.
Nah, di sini untuk variabel logikanya yang E tadi itu ada 8. Ya, berarti ini ada 8 kriteria yang harus dipenuhi oleh kandidat asistennya. Nah, itu diberi setiap kriteria apapun itu harus diberi variabel. Jadi dikasih representasi variabel. Jadi E1 itu adalah persyaratan pertama, itu syarat umum ya. Itu harus dipenuhi oleh semua semua kandidat. Itu IPK di atas 3,00. Kemudian ada syarat kedua, E2, minimal tengah duduk di semester 3. Kemudian E3 sampai E8 itu adalah persyaratan nilai mata kuliahnya. Nah, kalau Anda lihat di situ, E3 sampai E7 itu mata kuliahnya harus A. Ya, sama dengan A. Tapi E8 itu beda lagi. Nilai mata kuliah informatika kedokteran minimal B. Berarti dia beda sendiri. Jadi persyaratan ini yang harus diperhatikan. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan? Kita sekarang membuat tabel keputusannya ya. Jadi narasi ini kita buat tabelnya di sini. Jadi ada laboratoriumnya, kemudian ada syaratnya tadi, atributnya tadi dari E1 sampai E8. Ini ada berapa lab kira-kira? 9. Nah, ngantuk berarti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 1, 2. Nah, apa labnya? 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 9 apa 6? 6. Labnya ada 6. Ya, labnya ada 6, bukan 9. Ya. Kenapa kok saya bilang ada 6? Karena lab informatika kedokteran muncul 4 kali. Kenapa kok seperti itu? Yang akan saya jelaskan. Ya. Jadi, untuk lab pertama, lab pemrograman dan informatika teori, ya, itu harus memenuhi persyaratan E1 dan E2 dan E3. Saya ulangi ya. Untuk kandidat yang mau mendaftar di pemrograman dan informatika teori itu harus memenuhi syarat E1 dan E2 dan E3. Jadi harus terpenuhi 3 syarat itu. Begitu pula dengan laboratorium komputasi dan sistem cerdas, syarat bagi kandidatnya itu harus memenuhi E1 dan E4. Nah, bagaimana dengan informatika kedokteran? Informatika kedokteran ini kalau Anda lihat yang syaratnya centang semua itu yang mana? E1 sama E8. Dan E8. Ya. Artinya mahasiswanya itu harus memenuhi persyaratan E1 dan E8. Tetapi khusus untuk E3, E4, E5, 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 E6 ya, itu dia OR. Artinya memenuhi salah satu dari E3 atau E4, E5, E6 itu sudah bisa menjadi asisten. Paham ya maksudnya ya? Jadi kenapa kok informatika kedokteran itu ditulis 4 kali? Karena syarat E3 sampai E6 itu OR atau. Jadi cukup memenuhi salah satu saja. Ini paham ya? Ada yang masih bingung? Ya. Bingung? Kalau bingung lihat rekamannya ya. Nah, jadi di sini ini tabel keputusannya ya. Kalau misalkan diubah dalam bentuk matematis ya, jadi yang titik itu adalah dan ya. Jadi misalkan ini tadi ya yang poin kedua, contoh laboratorium pemrograman informatika itu aturan pertamanya adalah E1 di E1 E2 E3. Apa? Karena dia dan ini kali maksudnya ya, dikali. Jadi kalau ada nilainya itu dikali. Karena dia dan. Nah, kalau untuk informatika kedokteran itu akan membuat sebuah aturan seperti itu ya. Jadi E1 kali E3 dikali E8 ditambah dengan E1 dikali E4 dikali E8 dan seterusnya. Jadi operator N-nya itu
Jadi yang operator yang dot itu tadi adalah and, lalu yang plus itu adalah operator or-nya tadi. Jadi itu untuk yang tabel keputusan. Nah, sekarang ini untuk membuat tabel keputusannya. Nah, sekarang untuk contoh kedua, ini nanti beda lagi ceritanya. Untuk contoh kedua, ini ada institusi perguruan tinggi atau pendidikan tinggi mau memberikan penilaian produktivitas kepada staf pengajarnya dalam waktu 1 tahun. Jadi untuk permasalahannya itu perlu didefinisikan dengan jelas. Mau ngapain? Tujuannya apa? Jadi yang dari institusi pendidikan mau memberikan penilaian produktivitas dalam waktu 1 tahun untuk para staf pengajarnya. Ada 5 kriteria yang mau diberikan. Ya, paling rendah adalah tidak produktif, paling tinggi adalah sangat produktif. Nah, ini yang diantaranya bisa dibaca sendiri. Jadi ada kurang produktif, juga produktif. Jadi ada 5 kriteria. Kemudian atribut yang digunakan untuk memberikan penilaian itu ada 3. Dilihat dari C1 itu adalah jumlah karya ilmiahnya. Lalu C2 itu jumlah kitab atau bahan ajar yang dihasilkan. Yang terakhir dengan jumlah buku referensi yang dihasilkan. Kemudian di tabel keputusannya itu dibuat seperti ini untuk kategorinya. Jadi dicocokkan antara atribut dengan kategori penilaiannya tadi. Jadi kalau dilihat di situ C1 untuk yang sangat produktif C1-nya itu lebih dari 6. Satu tadi apa? C1 tadi apa? Jumlah apa? Karya ilmiah. Jumlah karya ilmiah harus lebih dari 6. Lalu C2 apa? Jumlah apa? Jumlah bahan ajar dihasilkan lebih dari 2. Dan C3 atau jumlah buku referensi itu lebih dari sama dengan 1. Itu dinilai untuk penilaian sangat produktif. Sementara untuk yang nilai tidak produktif itu diberi nilai 0. Jadi kalau stafnya itu tidak menghasilkan apapun gitu ya. Sedangkan kalau yang tidak dipertimbangkan itu ada penjelasannya, ada di slide berikutnya ya. Itu tidak dipertimbangkan artinya berarti misalnya kayak C2 yang kurang produktif ini ya. Misalnya dia C2-nya nilainya 1. Itu tidak dihitung, dia tidak dipertimbangkan, itu berarti tidak dinilai, jadi diabaikan. Jadi di slide berikutnya ada penjelasannya ini ya. Jika tidak dipertimbangkan berarti berapa nilainya diperbolehkan. Kalau 0 berarti dia tidak menghasilkan. Berarti mau menghasilkan berapapun yang tidak dipertimbangkan dia diabaikan. Sekarang ceritanya di sini ada staf namanya Edi, itu sudah menghasilkan karya ilmiahnya 3 karya, stafnya 2 karya, dan tidak menghasilkan buku referensi. Jadi kalau dicocokkan ke tabel keputusan di sini, dia masuk yang cukup produktif. Nah, ini soalnya Edi lagi 3 karya, karya ilmiahnya 3 karya. Yang cukup. Kemudian tingkatnya itu 2 karya. Yang C2, benar ya? Kemudian C3-nya adalah tidak menghasilkan referensi dari rujukan. Jadi Edi itu masuk yang kategorikan dia cukup produktif. Ya. Jadi itu untuk yang tabel keputusan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Sekarang ini kan contoh soal. Ini adalah contoh. Kalau dalam kasus nyata, misalnya ada staf pengajar itu dia katakan misalkan kayak ini tadi ya, karya ilmiahnya 3, lalu buku ajarnya 2, tapi dia menghasilkan referensi sebanyak 5. Apakah dalam dunia nyata itu kemudian dia akan dibilang produktif? Kalau berdasarkan tabel ini, dia masuk kategori cukup produktif. Tapi kalau menjadi staf pengajar, 5 nggak dibilang cukup produktif. Dengan karya sebanyak itu, gitu kan ya. Jadi ada 3 karya ilmiah, 2 buku ajar, tapi referensinya 5 misalnya. Ya. Nah, itu salah satu kekurangannya.
Ya, salah satu kekurangannya. Artinya ini hanya tabel keputusan hanya bisa digunakan untuk permasalahan yang sangat kecil. Tetapi kalau ketika diimplementasikan di kasus nyata seperti sekarang ini, banyak yang akan protes. Loh, saya punya benar KDM-nya saya dikit, tapi saya punya buku ajar banyak. Dan satu semester banyak kolaborasi, akhirnya dia punya 5 misalnya. Masa saya dibilang cukup produktif seperti itu kan ya? Seperti itu kan. Ya, jadi bisa juga, nah di situ bisa jadi tabel keputusan ini jadi kontradiktif gitu ya kalau misalkan diterapkan di perusahaan. Kita lanjut dulu untuk membuat keputusan. Karena pernah belajar decision tree pernah ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau pola keputusan, ya namanya pola keputusan bahasa Indonesia. Inggrisnya kan decision tree. Jadi ceritanya dari tabel keputusan ini itu bisa disusun menggunakan pohon keputusan. Ya, ini tadi. Jadi dari tabel ini itu ya tinggal disusun saja menjadi sebuah decision tree. Jadi kalau yang bulat-bulat itu Pak. Satu, kedua, ketiga, enggak, kalau decision tree belum. Makanya belum belajar decision tree. Apa sih kalau dalam keputusan? Jadi kalau keputusan seperti ini, jadi saya tidak bahas decision tree ya, kan sudah pernah dibahas juga waktu ada juga sudah ambil. Saya tidak nanya istilahnya apa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Yang mau ditanyakan? Belum ya. Baik, kita masuk ke MADM. Jadi pada dasarnya kalau secara teknis ya MADM itu berupa rumus matematis, namanya saja model optimasi. Jadi dia akan berputar dengan matematis. Jadi kalau Anda sudah ngambil akom, sudah ngambil statistik, ya harapannya ini bisa dipahami untuk cara memahami perhitungannya. Ya, kalau secara teori MADM itu didefinisikan sebagai berikut bla gitu ya. Saya rasa ada juga ingat ini dulu mata kuliah apa gitu ya. A sama dengan himpunan ya. A adalah himpunan alternatif pembagusan dan B adalah himpunan tujuan. Saya nggak akan jelaskan rumusnya ya, maksudnya tidak menjelaskan bagaimana cara kita baca rumusnya, tapi saya jelaskan aja MADM itu ada komponen apa saja, lalu masing-masing metode itu bagaimana cara kita menghitungnya sesuai dengan rumusnya. Oke, jadi ada beberapa fitur pada MADM yang perlu dihafalkan dan perlu dipahami. Jadi nggak cuma dihafal tapi juga dipahami supaya tidak kebalik-balik. Jadi ada beberapa yang harus dipahami. Yang pertama adalah alternatif. Tadi seperti yang saya bilang, alternatif itu adalah pilihannya. Jadi beberapa objek yang punya kesempatan yang sama untuk dipilih oleh pengambil keputusan. Jadi contoh tadi kalau alternatif itu yang kandidatnya ya, kandidat asisten atau entah pengajarnya atau yang sangat produktif tidak produktif itu sebenarnya alternatif. Sorry itu bukan kriterianya. Jadi orangnya atau pilihannya itu alternatif. Kemudian ada atribut tadi yang saya jelaskan. Atribut itu karakteristik komponen atau kriteria keputusan. Jadi misalnya ketika memilih mahasiswa berprestasi, kita menentukan siapa kandidatnya, alternatif nama mahasiswanya mulai dari 1 sampai 10 misalnya. Atribut itu adalah kriterianya. Ya. Jadi kriteria untuk memilih mahasiswa berprestasi itu apa saja? Mungkin dari IPK, mungkin dari keaktifan di luar kuliah ya, ikut kegiatan ekstrakurikuler misalnya, dan lain sebagainya.
ya, dan sebagainya. Itu karakteristik. Itu kriteria arti itu. Nah, kemudian di dalam permasalahan NADM itu ada yang namanya konflik antar kriteria. Apa itu Bu? Kok ada kriteria yang berkonflik? Jadi kriteria seperti tadi contohnya adalah memilih asisten lab berdasarkan nilai mata kuliah. Yang dipilih pasti nilai mata kuliah yang paling bagus kan ya Pak? Iya. Oke. Sekarang bagaimana kalau misalnya kasusnya adalah kemarin itu memilih kampus untuk lanjut studi. Lalu di situ ada kriteria UKT, ya, akreditasi, dan juga jarak dari rumah. Ya. Mahasiswa kalau milih kuliah mau cari UKT paling gede atau paling kecil? Kan? Terus kalau akreditasi mau cari akreditasi paling bagus apa paling jelek? Bagus. Itu namanya konflik antar kriteria. Ya. Jadi memilih yang paling baik itu bukan berarti yang nilainya paling tinggi. Memilih UKT pasti milih yang paling rendah. Jadi itu masuk dalam kriteria biaya. Karena dia mencari yang terbaik itu ternyata yang paling kecil nilainya, yang terbaik. Kemudian kalau kriteria tadi akreditasi pasti milih yang paling bagus. Nggak mungkin milih yang paling jelek, itu masuk kriteria lingkungan. Itu ada. Jadi dalam memilih kampus tadi itu ada kriteria yang tetap bertentangan. Satunya dipilih yang paling rendah, tapi satunya dipilih yang paling tinggi. Paham ya? Antar kriteria paham ya? Kemudian ada bobot keputusan. Nah, setiap kriteria yang sudah ditentukan tadi itu ada prioritasnya. Jadi kalau Anda mau milih kampus waktu dulu ya, itu mau mengutamakan apa? Akreditasinya, UKT-nya, atau jarak dari rumah? Rata-rata apa? Kuota. Ada juga loh, tambah lagi kuota, kan? Nah, setiap orang atau setiap mahasiswa itu pasti punya prioritas sendiri-sendiri. Mungkin ada yang mengutamakan, saya mengutamakan UKT-nya, jadi dilihat dulu UKT-nya. Baru lihat yang lain, gitu, misalkan akreditasi. Tapi ada juga, saya lihat akreditasinya yang paling bagus yang mana? Gak apa-apa, saya bayar UKT mahal, bapak saya kaya, gitu kan. Tanya gitu ya, kan ada yang begitu ya, ada yang gitu. Jadi bobot keputusan itu maksudnya adalah menentukan seberapa penting kriteria itu untuk dipilih, ya. Sehingga nanti pasti akan memberikan hasil yang berbeda untuk setiap orang. Kenapa? Karena cara prioritasnya beda. Jadi kasusnya sama-sama ingin memilih prodi atau memilih kampus, tetapi prioritas kriterianya beda-beda. Nah, siapa yang berhak menentukan ini bobot keputusan itu adalah pemilik masalah. Kalau yang kasusnya adalah memilih kampus, maka mahasiswa yang boleh menentukan bobotnya, bukan dosennya, ya. Maksudnya bukan saya, gitu kan, bukan orang tuanya juga akhirnya, tapi orang yang memang memilih kampus, gitu kan, yang mahasiswa. Kalau misalkan studi kasusnya adalah memilih mahasiswa berprestasi, siapa yang akan menentukan bobot? Siapa? Coba kira-kira. Kalau mau memilih mahasiswa berprestasi, yang menentukan bobotnya siapa? Yang bukan mahasiswanya kan ya? Iya. Siapa? Bukan juga. Siapa? Siapanya? Pemilik masalahnya siapa? Kalau memilih mahasiswa berprestasi, bisa prodinya, bisa fakultasnya. Artinya siapa yang akan menentukan itu, ya kan? Ya mungkin dari dari keputusan rektor misalnya, menentukan kriterianya ITK diutamakan misalnya, kemudian keaktifan di luar kampus misalnya, itu. Artinya yang menentukan bobot keputusan itu
bukan kita sendiri, tetapi si pemilik. Kemudian yang berikutnya ada matriks keputusan. Anda tahu matriks kan ya? Ingat matriks? Ya kan? Yang berapa? 1 kali 1, 2 kali 2 gitu. Jadi dalam kita menyelesaikan MADM itu kita nggak lepas dari yang namanya matriks. Disebut sebagai matriks keputusan. Jadi biasanya berisi elemen yang merepresentasikan mapping dari alternatif A. Nanti ada contohnya. Artinya pada saat kita nanti memodelkan permasalahannya dalam model matematis, pasti akan dibuat dalam bentuk matriks. Oke, kemudian jelasin ya, kriteria atau atribut tadi dibagi jadi 2, ada atribut keuntungan sama atribut biaya. Jadi kalau atribut keuntungan tadi ya, kalau kita pilih yang nilainya paling tinggi seperti IPK, keuntungan, yang paling tinggi. Kemudian ada juga kriteria biaya. Kriteria biaya itu berarti kriteria yang kita pilih itu adalah kriteria yang paling minimum. Contohnya ada harga, ada biaya produksi, ada UKT misalnya. Nah, untuk matriks keputusan itu ya bentuknya seperti ini ya. Jadi dia dilambangkan dengan variabel X biasanya. Lalu untuk bobot itu dilambangkan dengan huruf B besar, X besar ya. Anda tahu kan kalau variabel itu huruf besar, huruf kecil sudah beda makna ya. Jadi nanti kalau Anda nggak bisa baca rumusnya, yang penting tahu cara ngitungnya gitu ya. Jadi MADM sendiri itu biasanya ya, masalah MADM biasanya diakhiri dengan proses perintingan. Jadi maksudnya setelah kita lakukan perhitungan, kita dapat nilainya, itu kemudian di ranking siapa yang paling terbaik. Siapa yang paling terbaik? Kita bisa mencari yang paling terbaik, ya, tapi yang nilainya paling tinggi. Ya. Jadi umumnya untuk mencari solusi ideal. Nah, kalau digambarkan ya, kalau kita breakdown MADM itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi itu masalahnya apa? Lalu di breakdown ada berapa kriteria di masalah tersebut. Lalu masing-masing kriteria itu dipakai untuk menilai semua alternatif. Jadi C1 kriteria 1 itu digunakan untuk menilai alternatif 1, alternatif 2 sampai alternatif N. Begitu seterusnya untuk C2 dan CN. Nah, ini kalau kita dalam mengerjakan ini biasanya kriteria itu kita beri variabel A atau C, sedangkan kalau alternatif kita beri variabel A. Jadi untuk memudahkan kita mendefinisikan ini adalah kriteria, oh ini adalah alternatif. Jadi boleh pakai, kalau kriteria boleh pakai huruf K atau huruf C ya, terserah Anda. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu. Berikutnya nanti kita bahas dulu yang A ya, super additive weighting. Kemarin yang di kelas A itu saya bahas sampai yang weighted product. Kalau topis A sama AHB itu nanti dibahas setelah PS. Kemarin itu karena masih nutut ya, jadi weighted productnya dibahas. Kalau nanti nggak nutut, berarti saya bahas. Oke, kita masuk dulu ke metode pertama untuk MADM yaitu simple additive weighting. Jadi simple additive weighting itu dikenal dengan metode penjumlahan bobot. Kemudian itu ya teorinya metode SAW itu membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan. Jadi apa nanti ada di kasusnya. Kemudian ada rumus yang perlu diperhatikan pada saat nanti kita menentukan kriteria, apakah itu kriteria keuntungan atau kriteria biaya. Nah, jadi rumus yang pertama kalau kriteria itu berupa dikategorikan benefit itu pakai rumus yang pertama XIJ dibagi maksimum XIJ
Kemudian kalau itu kriteria biaya itu akan digunakan rumus yang kedua. Itu maksudnya seperti apa nanti ada di kasusnya, kasusnya. Nah, kemudian setelah kita melakukan matriks normalisasi, kita menentukan nilai P-nya ya. Nilai P-nya ini nilai yang akan menentukan mana alternatif yang akan dipilih. Rumusnya seperti itu. Ya. Jadi nanti dari matriks normalisasi dikalikan dengan bobotnya. Kemudian dijumlahkan semua. Oke, kita langsung ke sini aja. Siap-siap agak panas kepalanya ya. Ini untuk mengerjakan MADR itu kita pahami dulu soalnya seperti apa. Jadi nggak langsung kita kerjakan ya. Jadi kita pahami dulu soalnya seperti apa. Ini contoh pertama ada sebuah institusi perguruan tinggi yang mau mempromosikan karyawannya sebagai kepala unit sistem informasi. Berarti yang dipilih cuma satu orang. Kalau pemilihan beasiswa kan bisa terpilih 5 orang, 8 orang gitu ya, dari banyak kandidat. Kalau ini dipilih hanya untuk kalau yang terpilih hanya satu orang. Ada kriteria penilaian yaitu C1, C2, C3, C4, C1 tes pengetahuan, C2 praktek instalasi, C3 tes kepribadian, C4 tes pengetahuan agama. Sekarang pertanyaannya, kriteria ini masuk kriteria keuntungan atau masuk kriteria biaya? Masuk kriteria apa? Semua kriteria ini keuntungan atau biaya? Keuntungan. Kenapa? Kenapa keuntungan? Kata teman saya keuntungan. Sampai disihkan kalau itu. Apa alasannya kriteria keuntungan? Boleh angkat tangan? Tapi kok jangan dia itu dapat tentang gitu. Banyak hafal kok. Kenapa kok keuntungan? Kenapa bukan biaya? Karena tidak mengatakan biaya. Kenapa? Karena tidak mengatakan ada biaya. Ya memang jelas. Nggak harus biaya apa ketika kriteria itu bukan biaya pasti dia bisa kategori biaya. Ada nanti contohnya bukan biaya tapi dia masuk kategori biaya. Kenapa ini disebut kenapa dikategorikan kriteria keuntungan? Dan bisa ke slide selanjutnya kalau nggak ada yang jawab. Ya benar. Tadi udah dijelasin dari beberapa slide yang lalu. Kenapa ini disebut kriteria keuntungan? Apa? Soalnya ini lah. Kalau kalian punya slide-nya, boleh back lagi. Kenapa bisa keuntungan? Iya, kayak coba cabang Sebelum slide ini saya juga sudah jelasin kenapa disebut keuntungan. Kenapa? Apa keuntungan karena ya, berarti kalau dalam bahasa Anda apa? Kita mau cari nilai yang paling tinggi kan? Mana ada orang mau cari nilai yang tesnya paling rendah, nilai prakteknya paling rendah. Ya, paham ya? Nanti di contoh kedua beda lagi soalnya. Nah, ini tadi makanya saya bilang tadi pahami dulu studi kasusnya, pahami dulu soalnya. Di awal, langkah awal itu ada tentukan dulu kriterianya ini keuntungan atau biaya. Di kertasnya boleh dicoret-coret. Kemudian di sini diperhatikan dulu
Di soal itu biasanya untuk latihan ya, itu sudah diketahui bobot untuk masing-masing kriteria. Ya, jadi C1 tadi yang kriterianya adalah tes pengetahuan wawasan sistem informasi diberi bobot sebesar 35% gitu ya, C1. Lalu C2 itu apa? Praktek instalasi ya, praktek instalasi jaringan itu bobotnya 25%. C3 25%, C4 15%. Artinya untuk penilaiannya C1 itu yang lebih diutamakan sebesar 35%. Ya. Ini yang sering dilupakan oleh pemula ya. Bobot ya. Total bobot untuk C1, C2, C3 dan juga C4 totalnya harus 100%. Meskipun itu di soal sudah disediakan bobotnya sekian sekian sekian, Anda harus pastikan bobotnya 100%. Kalau nggak 100%, itu nanti akan berpengaruh terhadap hasil akhir. Berarti soalnya salah. Soalnya itu berarti salah. Nggak usah dikerjakan kalau gitu. Ya. Jadi bobotnya C1 ditambah C2 tambah C3 tambah C4 harus 100%. Atau 1, nilainya atau 1. Ya. Nanti kan ini didesimalkan. Atau max 1. Dan bobot itu nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Dia harus 100%. Jadi coba dihitung tuh, benar nggak 100%? Kalau salah kan nanti dilanjutkan. Ya. Oke. Baik, kemudian alternatifnya ada 6 kandidatnya ya, kandidat kepala unit ya, kepala unit ada Indra, Roni, Putri dan seterusnya sampai 6, ada 6 orang. Nah di sini soal berikutnya itu adalah datanya, data hasil tes dan hasil prakteknya tadi. Jadi Indra nilai C1-nya 70, lalu nilai prakteknya 50, lalu tes apa itu yang kita saya nggak hafal ya, itu 80, C4 60. Jadi ini datanya, ini masih belum hasilnya, ini masih datanya, masing-masing alternatif dengan hasil tesnya tadi dan seterusnya. Ini juga biasanya ada di soal. Jadi kalau dalam kasus nyata itu Anda harus minta data ini. Nah sekarang untuk SAW-nya ini penghapusnya gimana ya? Tadi sudah. Oh ya. Oh, saya paham. Oh, iya. Ya, langkah pertama untuk SAW itu adalah kita membuat materi normalisasi dari data ini. Ya. Jadi nanti di soal, kerjakannya Anda buat matriks sesuai dengan jumlah alternatif dan kriterianya. Jadi kalau alternatifnya ada 6, kriterianya ada 4. Nah untuk matriks normalisasi, caranya kita menghitung
nilai per selnya ini ya. Itu berdasarkan dari kriteria keuntungan, kriteria kategori kriteria yang tadi. Kita kan tadi menentukan C1, C2, C3, C4 adalah keuntungan. Nah, untuk menghitung normalisasinya itu caranya kita cari di sini masing-masing di masing-masing kriteria mana, karena ini keuntungan, mana nilai yang paling besar di C1. Ya, pertama cari itu dulu. Nilai paling besar yang mana di C1? Putri Berapa? 85. Di C1 85 ya. Nah, kemudian sesuai dengan rumus yang tadi di awal untuk menentukan normalisasinya, jadi yang matriks R11 itu yang ini ya. Di sini nilainya ya. Itu nilainya nilai A-nya tadi 70 dibagi dengan nilai yang paling tinggi di C1 yaitu 85 tadi. Sampai sini bisa ngikutin? Ya, jadi saya ulangi. Ya. Untuk menentukan matriks normalisasi masing-masing, karena ini adalah kriteria keuntungan, kita akan mencari siapa yang bukan siapa, berapa nilai paling tinggi di kriteria 1, yaitu nilainya kan 85. Nah, untuk membuat normalisasinya masuk ke rumus ini, itu nilai A-nya tadi punyanya Indra yang 70 itu dibagi dengan nilai paling tinggi yang ada di C1 itu 85. Jadi dihitungnya seperti ini 70 per 85 hasilnya belum itu. Oke, sekarang bagaimana untuk Roni C1 50 per 85. Oke, 50 per 85 ya. Iya. Oke. Begitu seterusnya ya sampai Mira. Oke, saya diktekan di sini. Tolong saya diktekan. 85 per 85. 82 75 per 85. 62. Oke. Sekarang kita beralih ke C2. Nilai tertingginya berapa? 75. 75 ya. Berarti untuk Indra C2 50 per 75. 60 per 75. 60 per 75. 55 per 70. Ya. Terus 70 per 75. 75. 75 per 75. 50 per 75. Ya, C3 sama C4 sama ya. Saya nggak terusin ya. Jadi karena ini keuntungan, semuanya kan keuntungan. Jadi nilai itu dibagi dengan nilai paling tinggi. Jadi kalau C3 tertingginya 80 ya. Sorry, 82 kan ya. Berarti 85 ya. Iya, 85 berarti nanti 80 per 85 begitu seterusnya. Ya. Ini dulu sih, ini dulu. Ya. Nanti hasil akhir dari matriks normalisasinya seperti ini. Ya. Jadi hasil akhirnya itu nanti seperti ini. Nah, untuk ngecek apakah itu benar enggaknya ya, itu paling gampang ya. Nilai matriks normalisasi karena selalu dibagi dengan nilai yang paling tinggi, dia nggak mungkin lebih dari 1. Ya, jadi nilainya pasti tertinggi itu 1. Yang 85 per 85, 75. Lainnya kan 0, sekian, 0, sekian. Jadi kalau ada nilainya 1, sekian berarti ada yang terbalik. Jadi ada yang kebalik pembaginya. Oke. Ini untuk yang normalisasi. Ini nanti bisa dikerjakan pakai Excel, bisa. Ya. Mas kayaknya buat latihan nggak boleh pakai Excel dulu ya, manual dulu. Ya. Soalnya nanti ngapalinnya apa? Ini rumusnya di copy. Waktu ujian partner project saya tanyain dari mana dapat angka ini bingung. Baik, berikutnya ini sudah paham ya di sini ya? Sudah. Ya, sekali lagi kalau bingung boleh lihat videonya. Yang berikutnya tadi kita sudah dapat bobot ya dari soal itu didesimalkan semua. Ya, jadi
Untuk C1 tadi 0,35 untuk memudahkan saya tulis di sini ya 0,35. Maaf ya tulisannya jelek. 0,25 Nah, di sini untuk menghitung nilai P tadi, yang rumusnya ini tadi ya. Nah, rumusnya ini tadi, ini kan prima bobot dikali dengan RIJ tadi. Jadi masing-masing, sigma tahu artinya apa? Jumlah, kan? Karena SAW itu adalah penjumlahan terbobot. Penjumlahan terbobot, jadi untuk nilai P1, nah P1 ini itu apa di ininya garis ya, per garis ya. P1 ini itu dikali dengan nilainya ini ya, dikali dengan bobotnya. Jadi terus dijumlah. Jadi ini ya 0,35 itu dikali ya, ini dikali dengan ini 70/85. Ya. Nah, kemudian 0,25 dikali ke ini ya 55. Nah, ini nanti antara C1, C2, C3, C4 hasil kalinya itu dijumlah yang sigma tadi. Nah, itu kan kayak gitu kan ya. Dijumlah. Jadi nanti masing-masing di sini dijumlah dapat hasilnya P1 tadi. Dapat hasilnya yang P1. Sama halnya untuk yang C2, berarti yang A2 di sini. Jadi bobotnya itu dikalikan dengan yang A2. Ini ya, ini dikali. Terus ini dikali. Nah, terus di perbaris itu kemudian dijumlahkan. Ya. Masing-masing nanti dijumlahkan di sini dapatlah P2 gitu. Jadi cara hitungnya seperti itu. Nah, sampai di sini ketika Anda sudah menemukan sampai P6 ya, kalau dilihat hasilnya paling tinggi yang mana? P5 tadi siapa? P5 tadi. Nah, ini adalah kesimpulan akhirnya. Ya, jadi setelah dihitung ya dapat ya, disimpulkan bahwa Ratna adalah yang terpilih menjadi kepala unit sistem informasi berdasarkan dari nilai P-nya tadi yang sudah dihitung. Karena yang dipilih kan hanya satu. Jadi pengerjaannya pada saat ujian nanti itu harus memberikan kesimpulan seperti ini. Jadi jangan hanya berhenti di hitungan terus hasil akhirnya dibenerin. Enggak gitu. Jadi harus ada kesimpulan ya. Tadi di konsepnya tadi MADM itu harus memberikan kesimpulan mana solusi terbaik yang terpilih. Ya. Jadi harus dibuat kesimpulan seperti ini. Ini untuk soal satu, contoh satu. Ada yang mau ditanyakan dulu. Ya. Jadi kalau ngitung, kalau nggak juga 6 alternatif nggak susah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Untuk perhitungan bobotnya itu Yang ini tadi. yang 35, 25. Soal tadi. Itu tuh dari sini, dari soal. Nah, ini kan tinggal 5%. Nah, bobotnya itu dia didesimalkan. Langsung. Tahu kan caranya? Iya. Jadi itu dari soal bobotnya. Tadi di belakang yang tanya. Jadi semisal hasilnya nanti ada yang sama warna. Itu yang pada saat perhitungannya harus dibuat 4 angka desimal. Itu kan desimalnya sampai 3 ya. Tapi kalau saya itu sampai 4. Jadi untuk apa kalau misalkan ada yang hasil akhirnya itu sama mirip ketika dibulatkan. Ya, jadi kalau MADM itu kurang bagusnya di situ. Ya, jadi dia kalau misalkan kita desimalkan kayak itu P1 sama P2. Kalau dibulatkan sama 0,8. Sehingga desimalnya itu harus sampai 4. Kalau ini yang membuat contoh sampai 3 cukup. Tapi kalau saya biasanya sampai 4 sekalian. Ya itu kan bisa ya karena 4 desimal, 2 desimal.
Kalau misalkan kasusnya adalah benar-benar sama sampai 4 desimal, ya berarti itulah yang terbaik ada 2 berarti. Yang terbaik ada 2. Nah, terus gimana Bu? Ya itu dikembalikan kepada pemilik masalah. Keduanya mau dipilih atau mau diapain lagi, tes lagi gitu, nggak tahu ya. Ya. Jadi kalau misalnya terjadi seperti itu, ternyata hasilnya nilainya sama persis. Ini kalau sampai 4 desimal jarang terjadi sama persis. Tapi kalau persis nilainya sama, dikembalikan kepada pemilik masalah. Mau dipilih semuanya atau mau tes lagi. Jadi gini, SPK itu adalah sistem pendukung keputusan, bukan sistem pengambil keputusan. Jadi SPK itu hanya memberikan saran. Ini loh hasilnya. Mau dipakai enggak hasilnya? Sudah dipakai enggak apa-apa. Ya. Karena hanya mendukung keputusan, membantu untuk menentukan. Nah, keputusan akhir pada kasus nyata atau pada dunia nyata dikembalikan kepada pemilik masalah. Mau diambil nggak ini sarannya dari SPK? Dari ADM-nya? Nggak diambil juga nggak apa. Itu ya. Itu yang harus diingat dulu ya. Nanti dipikirnya ini buat nggak bikin orang. Ada lagi yang mau ditanyakan dari saya kiri mungkin? Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum ke contoh 2? Contoh 2 ini ya beda lagi. Ya beda lagi nanti. Contoh 2 ini agak mikir ya. Mudah-mudahan masih kuat ya. Enggak panas. Tapi ini agak mikir contoh 2. Ini yang dipikir adalah soalnya. Baik, saya lanjutkan. Jadi untuk contoh 2 ini berbeda dengan yang contoh 1 ya. Jadi contoh 2 ini ceritanya ada perusahaan yang mau melakukan investasi melakukan investasi dari sisa usahanya dalam 1 tahun. Ini dia mau investasi, intinya seperti itu. Ada beberapa alternatif investasi sudah diidentifikasi, kemudian pemilihan alternatif terbaik diizinkan selain untuk keperluan investasi juga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan ke depan, itu soalnya. Nah, di sini ditentukan kriterianya yang dua awal ya. Itu ada harga dan juga nilai investasi 10 tahun ke depan. Ada C1, C2. Lalu ada C3, C4. C3 itu daya dukung terhadap produktivitas perusahaan. Lalu ada C4 prioritas kebutuhan. Yang terakhir ada C5 itu ketersediaan atau kemudahan. Nah, masing-masing juga ada penjelasannya. Tadi kalau daya dukung terhadap produktivitas itu seberapa besar peranan barang dalam mendukung naiknya tingkat produktivitas perusahaan. Kalau yang prioritas kebutuhan itu apakah tingkat kepentingannya atau urgennya untuk dimiliki perusahaan. Kemudian ada ketersediaan barang di pasaran yang C5. Nah, sekarang di langkah awal kita tentukan dulu mana yang menjadi keuntungan kriteria keuntungan dan juga yang masuk kriteria biaya. Yang C1 masuk kriteria keuntungan atau biaya? Biaya. Jelas ya, biaya. Kenapa? Karena harga itu tadi harga barangnya itu pasti dicari yang paling kecil, yang paling rendah. Sekarang C2, nilai investasi untuk 10 tahun ke depan ini termasuk keuntungan atau biaya? Keuntungan. Keuntungan ya, karena pasti kita akan mencari nilai investasi yang paling tinggi, paling besar. Karena yang agak mikir C3 ini bukan berupa nilai kuantitatif, tapi dia berupa kualitatif, di mana kemudian untuk memudahkan penilaiannya itu diberi nilai 1, 2, dan 3. Gitu. 1 itu kurang mendukung, 2 cukup mendukung, dan 3 sangat mendukung. Nah, sekarang dengan cara penilaian seperti itu, C3 yang berupa daya dukung terhadap produktivitas perusahaan
Yang dipilih yang mana? Yang 3. Yang 3 kan ya? Iya. Sangat mendukung. Berarti C3 itu masuk keuntungan biaya atau keuntungan? Keuntungan. Keuntungan. Kenapa? Karena yang dipilih yang nilai paling tinggi. Sekarang prioritas kebutuhan itu sama caranya, dikasih nilai 1, 2, dan 3 ya, untuk dikonversi ke kuantitatif, kualitatif, benar ya, kuantitatif. Tapi Anda lihat nomor 1 ya, nomor 1 itu sangat berprioritas, nomor 2-nya berprioritas, nomor 3 cukup berprioritas. Nah, untuk C4, di mana di situ adalah prioritas kebutuhan. Ya udah cukup. Oke, kita masuk ya. Keuntungan. Mana? Penting. Sampai prioritas kebutuhan ya. Jadi yang C4 itu masuk kriteria biaya. C5 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 masuk mana kira-kira sebagai kriteria keuntungan atau biaya? Keuntungan. Keuntungan ya, karena yang dicari yang sangat mudah diperoleh untuk C5 ya. Kemudian di sini juga di soal ini juga sudah diketahui bobotnya ya, yaitu yang kita sampai 5. Silakan dicek apakah bobotnya sudah betul 100% totalnya. Ini nanti juga sama didesimalkan, jadi nanti jadi 0,25 sama 0,15. Kemudian untuk alternatifnya ada 4 ya. Jadi A1 itu membeli mobil box untuk distribusi barang ke gudang, lalu A2 untuk membeli tanah, A3 maintenance sarana teknologi informasi, A4 mengembangkan produk baru. Ini alternatifnya. Nah ini datanya, ya. Jadi nanti kalau yang ini karena ada kriteria apa namanya biaya, cara ngitungnya berbeda. Atau di sini nggak apa ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Jadi itu A1 sampai Dari 5. Jadi kalau C1 tadi kan harga, karena itu adalah biaya, maka yang dicari itu adalah yang paling minimal. Ya, kami cari yang paling minimal dulu. Nah, untuk harga yang paling minimal berapa? 150. Nah, ini beda dengan yang keuntungan ya. Kalau biaya itu yang minimalnya yang dibagi dengan nilai A-nya. Jadi minimalnya yang di atas. Jadi tadi yang 150 itu dibagi dengan dirinya sendiri ya, 150. Jadi yang paling rendah, jadi dipilih yang paling rendah kemudian dibagi dengan nilai di kotak itu. Lalu yang A2C1 berapa kira-kira? 150 dibagi 500. Jadi dibalik. Maksudnya 200 ya. Iya. 150 per 200. 150 per 350. Itu kalau minimal, ya. Itu kalau minimal. Biasanya kalau untuk supaya kita, karena ini ada biaya dan keuntungan, nah silakan Anda kasih catatan di masing-masing kriteria. Biasanya kalau kriteria biaya itu saya kasih tanda minus ini. Lalu kalau yang biaya saya kasih tanda plus. Ya. Nah, jadi maksudnya yang minus itu adalah yang minimal, yang plusnya itu yang paling maksimal. C2 tadi nilai investasi cari yang paling tinggi kan ya? Iya. Keuntungan berarti paling tinggi 200. Ya. Nah ini berarti 15 per 200. Jadi beda sama C1 ya. Beda sama C1. Nah itu 200 per 200. C3 tadi apa? Daya dukung. Daya dukung ya? Iya. Keuntungan. Iya. Dari saya nggak apa-apa.
Nah, ini hitungannya ya. Jadi kalau Anda perhatikan tadi yang 150 itu kan ini ya, minimum. Nah, R21 itu yang ini ya. Ini yang R21, jadi 15 per 200 dia cara hitungnya beda. Nah, nanti hasil akhirnya untuk matriks normalisasinya seperti ini. Ini kalau misalkan Anda apa pengen ngecek apakah angka-angka ini benar boleh ya, jadi dihitung sendiri apakah benar itu yang ini ya 150 per 500 benar nggak 0,3, kemudian yang 15 per 200 benar nggak 0,01. Jadi silakan dicek sendiri. Berikutnya caranya adalah selain kita ini ya kita kalikan, kita nyari nilai V tadi, B-nya sudah kita desimalkan semua, caranya masih sama seperti yang contoh 1. Jadi nanti catat bawah yang 0,25 sama 0,15. Jadi caranya ini dikalikan ya, A1 dikali, lalu 0,5 dikalikan, ditambah, terusnya dapat lagi 1, dan seterusnya. Di sini yang paling besar adalah P3. P3 tadi manajemen sarana teknologi informasi. Jadi kesimpulannya untuk contoh 2, investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan ini adalah melakukan maintenance terhadap sarana teknologi informasi. Yang terpilih kan 0,795. Itu yang terpilih investasinya. Nah, ini juga contoh lanjut yang solusi terbaiknya hanya 1, yang dipilih cuma 1. Mesinnya ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan dulu? Saya samakan saja dengan kelas. Jadi nanti kalau minggu depan lupa, urusnya dengan latihan itu biasanya tahu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini yang bikin capek bagaimana? Memahami soal. Saya mau tanya, tadi di kriteria yang C2 itu kan ada tanda persennya ya. Nah, itu nggak perlu dihiraukan pasti. Iya ini, itu kan ada tanda persennya. Hasilnya kan sama kan? Jadi nggak perlu dihiraukan ya Bu persennya. Jadi kayak juta persen itu kesatuannya maksudnya. Oh. Jadi kalaupun itu persen, misalkan mau dirubah jadi 0,15, jadi 2, itu kalau secara matematis kalau dihitung hasilnya mesti sama. Kalau nggak percaya dihitung aja dulu. Tapi sama. Dan lagi yang mau ditanyakan, kecuali bobot ya, kalau bobot memang desimalkan. Oh iya. Jadi desimalkan sebenarnya bisa. Di Excel kan dia bisa otomatis kan ya. Tapi kalau kita kan pasti harus desimalkan. Jadi untuk berikan ke angka. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini soalnya juga untuk WB kalau berarti produk itu caranya mirip dengan SAW, cuma kalau WP ini adalah perkalian ya. Kalau SAW tadi penjumlahan terbobot ya, kalau WP ini adalah perkalian. Kemudian itu ya rating dari setiap atribut dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Itu proses normalisasinya tidak menggunakan matriks keputusan, tetapi normalisasinya itu adalah dengan bobotnya itu dipangkatkan dengan nilai datanya. Rumusnya jadinya bukan pakai sigma, tapi pakai saya lupa itu simbol perkalian. Kemudian di sini yang harus ini untuk apa yang perlu diperhatikan.
Untuk atribut yang bernilai positif, artinya atribut keuntungan. Keuntungan itu nanti nilai pangkatnya bernilai positif. Sedangkan untuk atribut biaya nilai pangkatnya nanti negatif. Nah, nanti saya tunjukkan di contohnya. Ini contohnya beda lagi, sekarang beda lagi. Jadi ada sebuah perusahaan yang mau membangun gudang. Gudangnya dipakai untuk menyimpan sementara hasil produksinya. Lokasinya ada 3, yaitu Maklak, Kawasan Pasar Gede. Itu cuma 3. Anda tahu bedanya gudang sama pabrik? Ya. Jadi diperhatikan dulu, ini mau bangun gudang, bukan mau bangun pabrik. Jadi nanti ada kaitannya sama karakteristik, sama kriteria yang akan kita bahas. Ya. Jadi kriterianya ada 5. Nah, ini Anda kalau lihat ya, ada 3 kriteria yang berupa jarak. Tetapi apakah semua kriteria jarak itu selalu keuntungan atau selalu biaya? Kita perhatikan satu persatu. C1 itu adalah jarak dengan pasar terdekat. Artinya gudang yang mau dibangun tadi dengan jarak dibandingkan dengan jarak dengan pasar terdekat itu cari yang paling dekat atau yang paling jauh. Dekat. Dekat kan ya? Iya. Supaya dia lebih mudah untuk memasarkan produk. Iya. Kalau cari yang paling dekat berarti C1 apa? Keuntungan. Biaya. Karena kita cari jarak paling kecil. Yang kedua, kepadatan penduduk. Gudang harus dekat dengan gudang itu harus untuk bangun gudang, kepadatan penduduknya itu harus yang banyak orang atau yang sedikit? Banyak. Kepadatan penduduk di sekitar lokasi gudang. Kalau mau masarin barang, yang rame penyakit sepi gitu loh. Dan yang rame kan ya? Iya. Kepadatan penduduk. Berarti T2 itu adalah keuntungan. Ya. Jadi maksudnya dari soal itu seperti itu. Itulah pentingnya kita memahami soal. Ini gampang tapi angel. Jadi kita pasti cari kalau mau juara pasti cari yang rame. Ya. Nah sekarang C3 itu adalah jarak gudang dengan pabriknya. Itu harus berdekatan atau berjauhan? Berdekatan kan ya, supaya mudah untuk dari pabriknya mengirim dari gudangnya. Berarti C3 adalah biaya, karena pasti kita cari yang paling dekat dengan pabrik. Karena kita mau bangun gudang. Nah, C4 kira-kira jarak dengan gudang yang sudah ada. Kira-kira cari yang berdekatan atau berjauhan? Jauh. Kenapa? Ini sebenarnya kaitannya sama SDM. Gudang kalau sudah ada di satu lokasi, kemudian mau ditambah gudang lagi, dia akan mempengaruhi jumlah inventorinya, jumlah persediaannya. Ya kalau persediaannya cepat habis. Kalau ternyata persediaannya itu tidak cepat habis atau malah terjadi nggak laku gitu ya, nggak laku ya, berarti akan mengalami kerugian juga. Sehingga kalau di lokasi itu sudah ada gudang, maka jangan bangun gudang lagi. Itu akan menambah beban biaya inventory. Itu teorinya SCM seperti itu. Jadi cari yang paling jauh. Iya, udah itu. Silakan. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Kemudian, nah, untuk bobotnya ini beda dengan soal yang sebelumnya dengan SAW tadi. Kalau SAW kan sudah langsung diberikan persentasenya ya. Nah, sekarang kalau yang soal bisnis produk untuk bobotnya itu diberi nilai 1 sampai 5. Ya. Jadi di situ bobotnya untuk yang C1 itu 5, C2 3 dan seterusnya. Ya. Jadi kalau 1 itu sangat rendah, 5 sangat tinggi. Nah, ini bobotnya, semua bobot tadi kalau saya bilang kan harus bernilai 100% atau 1. Ya. Nah, sekarang bobot ini itu harus dirubah menjadi persentase. Jadi kita nggak bisa langsung pakai 5, 3, 4, 4, 2, itu nggak bisa. Jadi nilai bobot masing-masing kriteria itu harus dipersentasekan. Tahu caranya gimana? Enggak. Enggak.
Aku sekolah dulu gak jadi saya. Oke. Total bobot berapa? 5 tambah 3, 3 tambah 4, 4, 2. 2 berapa? Dengan hitung harusnya 18. 18. Nah, kita kan mau cari bobot ya. Jadi C1 itu berapa persen? Nah, itu caranya adalah C1 5/18 lagi 100%. Nggak dikali 100% juga nggak apa-apa karena kita butuh desimalnya kan. C2 berapa? Karena B3 berapa? 4 per 18. 18. Empat. 4 per 18. Terus B5 2. 2 per 18. Nah, silakan dihitung sendiri. Soal ada. Ya, jadi kalau menemukan bobot seperti ini itu harus diproses desimalkan atau diprosentasikan. Oke, caranya seperti itu. Kemudian ini sebenarnya ini datanya ya. Ini tadi data yang sudah diperoleh jadi T1 lagi. Ya. C1 ini, C2, C3, C5. Jadi ini datanya ya. Nah, untuk bobotnya tadi yang sudah desimalkan ya. Jadi total bobotnya yang desimal itu harus sama dengan 1. Totalnya harus sama dengan 1. Jadi 0,28, 0,17 seterusnya itu kalau jumlah harus sama dengan 1. Nah, kemudian untuk penghitungan weighted produknya sendiri itu seperti ini. Ya, jadi yang dipangkatkan tadi. Tadi datanya kan dari sini ya. Datanya tadi dari sini untuk alternatif A1, alternatif A1 C1 0,75. Ini dipangkatkan untuk C1 itu dipangkatkan dengan bobotnya tadi yang B1 ya. Nah, karena tadi yang kriteria 1 itu adalah biaya, maka pangkatnya diberi minus ya, dinegatifkan. Jadi itu 0,75 dipangkatkan dengan minus 0,28. Kemudian dikalikan dengan 2000 itu tadi yang dari soal ya, dan A1 C2. C2 tadi bobotnya Untungan. bobotnya 0,17 karena dia keuntungan dia positif makanya begitu seterusnya sampai ketemu hasilnya. S2 juga sama. Ini namanya vektor S ya. Jadi caranya seperti ini. Nah, di sini belum selesai. Di sini kan sudah dapat vektor S1 sekian, S2 sekian, S3 sekian. Ya. Nah, untuk S-nya, vektor S itu nanti dijumlahkan semua. Dijumlahkan semua untuk mencari nilai P-nya tadi. Nah, caranya jadi yang nilai S1 dibagi dengan vektor S jumlah dari vektor S sehingga diperoleh nilainya 0,369 dan seterusnya. Caranya seperti ini. Jadi BP ini sebenarnya lebih ringkas ininya, lebih ringkas karena hitungannya daripada dengan SAW tadi yang pakai matriks normalisasi. Nah, di sini hasil akhirnya adalah yang dipilih adalah P2. P2 itu adalah alasan. Berarti nanti kesimpulannya gudang yang baru itu akan dibangun di kawasan. Jadi seperti itu untuk yang weighted product. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Bu? Ya, untuk latihannya kita lakukan minggu depan. Nah, kalau yang ini, weighted product ini, pada saat ujian, bawa kalkulator saintifik. Karena pangkatnya ada minus-minusnya. Nah, itu. Ada pangkat minus gitu ya.
Kalkulator apa? Saintifik. Nggak tahu. Tahu. Kalau nggak punya boleh pinjam temennya. Tapi dia pasti nggak bisa. Enggak, sama berdiri atau itu ini matematika. Nggak tahu dulu. Biasanya aku Jadi kalkulator saintifik itu bisa dipakai untuk hitung pengangkatan ya. Dan catatan ada tahu cara makainya ya. Cara baca kalkulatornya Mas. Jadi gimana caranya kalau ada pangkat, ada masih minus ya. Itu biar bisa. Jadi ternyata SPK itu mas. Itulah kenapa dasarnya komputer itu adalah kalkulus, ada baliknya, matematika komputasi. Karena memang kalau berhubungan dengan komputer itu nggak lepas dari matematika dan statistik dan Iya, kan nggak dokter baru gitu loh. Tak tahu, kau tahu tak? Iya. ada yang mau ditanyakan. Apa kamu? Oh, pakai pakai penginapan apa? Nggak milih teman yang nggak milih. Kalau tetap kan tetap nggak milih itu ya, tetap pulang. Iya, coba lihat. Kurang tahu nggak tentang ya, kasih kasih. Kadang-kadang kan gelap sih ya, makanya ya Allah. Kapan SAW dan WP itu harus digunakan dalam kondisi apa? Kita mempertimbangkan mana yang harus dipakai. Itu ini sih apa ya, dengan soal yang sama. Kalau WP itu Iya, nggak ada otak. yang maksudnya BPSAW itu dia reaksinya sebenarnya hampir mirip. Jadi mau pakai WP atau SAW itu kalau soalnya karakteristiknya dengan alternatif bawah statis itu boleh pakai mana aja. Biasanya yang membedakan itu nanti ini akhirnya sebenarnya. Jadi gini, dengan soal yang sama, coba aja pakai WP sama SAW hasilnya sama atau beda. Kalau misalkan beda, apa yang membedakan itu? Biasanya hasil fitnya itu ada selisih-selisihnya, ada selisih-selisihnya gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Yang mana? Kedua ini. Ini sebenarnya contoh soal aja ya. Ini sebenarnya contoh soal. Jadi kalau dalam kasus nyata ini bisa didapat dari lapangan. Jadi ini di kayak nilai investasinya tadi ya, ada yang 15% tapi ada juga yang 200%. Kemungkinan kalau kita lihat dari sini ya, misalnya nih membeli mobil. Ya, beli mobil itu kan mobil itu kan pasti mengalami penyusutan. Ya kan? Kalau kita investasi ke mobil itu akan rugi atau semakin untung kan gitu. Nah, sehingga nilai investasinya dia cuma 15%. Ya kan? Karena mobil kalau dijual lagi kan harganya tidak sama seperti baru. Sedangkan kalau tanah, ya, tanah sama tadi yang 1%. Angkat ya. Tanah kan jelas ya nilainya kan selalu naik. Sehingga nilai investasinya ke sampai 10 tahun ke depan kemungkinan bisa 2 kali lipat.
Itu maksudnya. Itu pertama. Sedangkan yang materi sarana teknologi informasi ada kemungkinan nilai investasinya semakin kecil. Kenapa? Karena teknologi kan berkembang sangat pesat sehingga dia mirip kayak mobil gitu ya. Kalau nggak kita upgrade, ada kemungkinan dia nggak bisa dipakai lagi. Sehingga nilai investasinya jadinya kecil sama seperti itu. Sedangkan yang pengembangan produk baru ada kemungkinan dari sisi ini ya SDM ada kemungkinan produk baru itu akan memberikan keuntungan yang sama. Jadi produk lamanya digantikan dengan produk baru yang mungkin diperkirakan dia bisa sama lakunya, sama hasil pendapatannya dengan produk lama. Itu sih penjelasan. Kalau secara logika dulu. Menjawab? Bingung. Kalau soal kita dapat datanya kita. Kalau aku ya tidak dari yang membuat soal. Oh iya. Tapi kalau kita nilai investasinya mobil sama tanah kan gitu. Jadi data ini dapatnya ya dari studi kasusnya. Yang diprioritaskan yang mana ya? Yang D1 kan? Iya. D3. D3 kan? D3 Oh iya. daya dukung. Daya dukungnya. Ada lagi mau ditanyakan? Ada lagi mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kuliahnya bisa saya pilih dulu ya. Jadi minggu depan